Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin. Wala haula wala quwata illa billah. Yang terhormat Bapak Menko Pemberdayaan Masyarakat, Bapak Dr. Muhaimin Iskandar. Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Kiai Haji Muhammad Yusuf Hudori, Ketua Basnas Kiai Haji Nur Ahmad, para alim ulama, para kiai yang hadir di antara secara hormat. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi nikmat panjang umur dan nikmat sehat sehingga bisa berkumpul bersama di sini. Manfaat yang besar untuk Republik. Saya ingin menyampaikan terkait dengan program makan bergizi gratis yang merupakan satu dari 8 program hasil terbaik cepat. Seperti diketahui bahwa programnya Bapak Prabowo Gibran ini memiliki 17 program prioritas dan kemudian disarikan lagi menjadi 8 program hasil terbaik cepat dengan nomor satunya adalah makan bergizi gratis. Pak Presiden menyebutkan bahwa makan bergizi gratis ini adalah langkah strategik untuk menyongsong Indonesia Emas tahun 2045, menciptakan generasi sehat dan berkualitas. 2045 tidak akan lama lagi kita jelang, hanya 20 tahun dari sekarang. Kenapa Pak Presiden kemudian gelisah dan menyebut sebagai langkah strategik? Seperti kita ketahui bahwa penduduk Indonesia itu masih bertambah 6 orang per menit. Ya, 6 orang per menit. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ingat dengan lagu Rhoma Irama, tahun 1976, beliau menulis lagu dengan judul 135 juta penduduk Indonesia. 49 tahun kemudian, persis hari ini, itu jumlahnya 285 juta. Jadi kalau kita hitung 2025 dikurangi 1976 ya, kemudian itu 49 tahun. Kemudian berapa jumlah penduduk yang bertambah? 135 kali 2 itu 270. Ini 285 juta. Jadi selisihnya kalau kita bagi dengan waktu, jatuhnya itu 6 orang per menit. Jadi harusnya 10 orang per menit, tapi yang 4 meninggal. Ya, jadi yang akan terus bertambah mencapai 324 juta di tahun 2045. Jadi masih akan ada 40 juta dari sekarang. Itu situasi penduduk Indonesia. Dan pertanyaannya, pertambahan penduduk itu mayoritas dari keluarga yang mana? Ya. Jadi ternyata ada data statistik menyatakan anggota rumah tangga yang dibagi ke dalam kelas pendapatan itu ternyata dibagi menjadi 5 kelas, kelas miskin, rentan miskin, menuju kelas menengah dan kelas atas. Nah, di kelas atas ini yang mungkin ya membiayai 1.000 orang pun mampu. Berapa anggota rumah tangganya? Ternyata hanya 2,84. Jadi kalau ada 1 ibu 1 bapak, 2, anaknya rata-rata 0,84. Jadi kalau ada 100 keluarga kelas atas, 84 keluarga anaknya 1. Dan 16 keluarga anaknya 0. Nah, kelas menengah yang mungkin bisa membiayai 4 orang istri, ya, kemudian 100 anak gitu, itu anggota rumah tangganya 3,21. Jadi artinya kalau ibu dan bapak 2, anaknya rata-rata 1,21. Jadi kalau ada 100 keluarga kelas menengah, maka 21 keluarga anaknya 2, ya, 79 keluarga anak kepada kelas menengah dan kelas atas, penduduk Indonesia seharusnya tidak bertambah, tetapi menurun. Kenapa? Karena 2 orang digantikan oleh 1,2 dan 0,8. Makanya sama seperti prediksi di dunia
bangsa yang akan hilang pertama kali di dunia adalah bangsa Korea. Kenapa? Karena angka pertumbuhannya 0,7. Satu orang digantikan oleh 0,7. Pasti lama-lama hilang. Jadi lantas kenapa penduduk Indonesia masih bertambah dan masih terus akan bertambah sampai tahun 2045? Rupanya ada kelas miskin dan rentan miskin. Yang pendapatannya rata-rata 1 juta. Jadi di kelas miskin ini anggota rumah tangganya 4,78. Jadi kalau ada 100 keluarga miskin, 78 keluarga anaknya 3. 22 keluarga anaknya 2. Kalau miskin dan rentan miskin digabung, anggota rumah tangganya 4,56. Jadi kalau gabungan miskin dan rentan miskin disatukan, maka kalau ada 100 keluarga, maka 56 keluarga anaknya 3. Kemudian sisanya 2. Jadi sumber pertumbuhan penduduk Indonesia itu bersumber dari keluarga miskin dan rentan miskin. Bukan yang di pesantren saya kira ya. Bukan yang di ruangan ini. Yang lama pendidikannya rata-rata hanya 9 tahun. Artinya hanya SMP saja. Jawa Tengah pun lama pendidikannya kurang dari 9 tahun. Artinya rata-rata penduduk Jawa Tengah tidak tamat SMP. Dan itulah yang menghasilkan banyak keturunan. Mungkin karena ada pepatah, banyak anak, banyak rejeki. Seluruh makhluk hidup disiapkan rejekinya. Cuma seringkali lupa bahwa rejeki itu harus dijemput. Pak Kiai mungkin tadi sudah bilang bahwa ini bukan, tapi betul-betul karena keilmuan. Tapi seringkali ada di kalangan kita ini yang lupa dengan satu pelajaran yang cukup penting ketika Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada seorang nabi yang sangat pintar dan hampir lupa bahwa di atas langit ada langit. Mestinya bahwa Bapak di sini paham yang nabi yang diajarkan. Siapa nabinya? Nabi paling pintar di permukaan bumi yang hampir lupa bahwa ada langit di atas langit. Makanya dikirimkanlah seorang nabi untuk memberikan pelajaran. Nabi Musa diajarkan oleh Nabi Hijir. Ikuti saya, jangan banyak bertanya. Sampai akhirnya suatu kali tidak mampu bertahan dan bertanya ketika seorang anak dibunuh. Pertanyaannya kenapa dibunuh? Jawabannya karena anak ini kelak di kemudian hari akan mencelakakan orang tua. Jadi dari pelajaran ini sebetulnya kita sudah tahu bahwa memang setiap makhluk disiapkan rezekinya, tapi harus dijemput. Tapi kalau tidak mampu mendidik, jangan coba-coba punya anak 3, 1 pun mungkin harus berpikir dari pelajaran itu. Tiba-tiba ada orang tuanya yang sedang tenang-tenang menduduki jabatan, celaka karena kelakuan anaknya. Ya, hanya gara-gara seorang wanita laporin pacarnya, orang tuanya celaka. Seperti itu. Itu maksudnya dari pelajaran tadi. Nah, kemudian konsekuensi dari banyaknya anak dari pendidikan orang tua yang hanya 9 tahun, akibatnya apa? Banyak anak-anak yang kita lihat di lapangan, 60% itu tidak punya akses terhadap makan dengan gizi menu seimbang. Dan 60% anak-anak kita ini tidak mampu minum susu karena tidak mampu beli susu. Padahal di dalam Al-Quran ada 2 ayat mengajarkan, memberikan keterangan, minumlah susu dari ternak-ternak kita karena itu banyak pelajaran. Makanya saya bukan lulusan pesantren, tapi istri saya mewajibkan anak saya dari kecil sampai SMA wajib minum susu setiap hari. Setelah lulus dari SMA silahkan, itu sunnah. Tapi pada saat pertumbuhan wajib. Sehingga alhamdulillah 2 anak saya tingginya yang 181, yang kedua 185. Bukan hanya masalah genetik, tapi masalah gizi, Pak Menko. Nah, oleh sebab itu
Program makan bergizi hadir untuk mengintervensi 60% populasi Indonesia yang tidak mendapatkan akses terhadap menu dengan gizi seimbang dan tidak mampu beli susu. Oleh sebab itu program ini akan dijalankan. Kenapa sangat penting? Karena semua anak yang sekarang ada dalam kandungan, semua anak yang sekarang di PAUD, semua anak yang sekarang di TK, semua anak yang sekarang di SD, semua anak yang sekarang di SMP, dan semua anak yang sekarang di SMA, 20 tahun kemudian, tahun 2045, akan menjadi tenaga kerja produktif menggantikan kita semua. Jadi sekarang anak masih dalam kandungan, tapi 20 tahun kemudian dia usianya 20. Kalau kita tidak beri makan dengan gizi seimbang, populasi anak ini kita khawatirkan akan menjadi tenaga kerja produktif yang kurang berkualitas dan sulit bersaing dengan negara lain. Itu adalah dasar kenapa program makan bergizi ini kemudian menjadi program prioritas dan Pak Presiden menyiapkan anggaran yang lumayan besar. Maaf, tahun ini sudah dianggarkan 71 triliun dan masih akan ditambah 100 triliun. Nanti penyerapannya akan kita lihat di akhir tahun. Apakah bisa diserap 121 triliun atau 171 triliun. Tapi tahun depan di dalam APBN indikatif Badan Gizi sudah disiapkan 217 triliun dan itu akan menjadi badan dengan anggaran terbesar di dalam Kabinet Merah Putih. Jadi kalau sudah 82,9 juta kita berikan makan bergizi, 1,2 triliun setiap hari akan dikucurkan ke berbagai daerah. Ya, jadi anggaran Badan Gizi 1 hari, Pak Menko 1 tahun. Dan kemudian kita akan kucurkan ke satuan-satuan pelayanan pemenuhan gizi termasuk yang mau dibangun di pesantren ini. Dan setiap satuan pelayanan akan mengolah uang per tahun 10 miliar. Di Jawa Tengah sendiri harus ada 3.670 SPPG, sekarang baru operasional 137, masih banyak yang harus dibangun dan uang Badan Gizi yang akan datang ke Jawa Tengah kurang lebih 37 triliun. Dan uang itu sebagian besar akan digunakan untuk membeli bahan baku yang digunakan untuk membuat makanan. Nah, bahan bakunya apa? 70% lebih, bahkan mungkin 95% adalah produk-produk pertanian. Jadi ini akan membangkitkan ekonomi yang demikian besar di daerah-daerah, terutama juga di pesantren. Kalau di pesantren ini jadi ada 3 fungsi yang paling besar Pak Kiai Haji Yusuf. 1, santrinya akan diberi makan, ya minimal sekali dalam sehari. Yang kedua, kalau membangun satuan pelayanan, maka Badan Gizi akan memberikan insentif untuk penggunaan fasilitasnya. Jadi katakanlah kalau di sini melayani maksimal 4.000 untuk satu SPPG, dikalikan 2.000 per hari, maka akan dapat 8 juta sebagai insentif dari Badan Gizi untuk SPPG yang ada di pesantren. Kalikan 20 hari, lumayan. Dan itu kalau dibangun dengan dana hibah atau dana pinjaman dengan bunga rendah, maka dalam 2 tahun investasinya akan kembali. Dan yang paling penting menurut saya adalah pasokan bahan bakunya. Karena setiap hari untuk melayani 3.000 sampai 4.000 anak butuh 200 kg beras, butuh 3.000 sampai 4.000 telur sekali masak. Kalau kita butuh 4.000 telur sekali masak, maka dibutuhkan ayam kurang lebih 4.000 kali 100 dibagi 80. Artinya harus ada 5.000 ayam yang bisa menghasilkan 4.000 telur per hari. Karena 1 ekor ayam hanya bisa meletakkan telur 0,8. Artinya hanya 2 kali sehari. Nah kemudian butuh juga 350 kg ayam. Kalau dipotong 10, itu artinya 1 kilo 1 ayam itu 350 kilo ayam atau 350 ekor ayam sekali masak.
Kalau seminggu 2 kali kan butuh 700 ayam. Ini hal yang bisa dibeli oleh satuan pelayanan. Butuh 300 kg sayur. Kalau nanam kangkung berarti berpetak-petak yang bisa dibeli oleh satuan pelayanan. Kemudian butuh 350 kg buah. Dan kalau dikasih minum susu dengan 125 ml saja butuh 450 liter susu. Kalau satu sapi rakyat itu hanya menghasilkan 10 liter per hari, maka minimal di satu SPPG di sini butuh 45 sampai 50 ekor sapi untuk bisa memasok satu SPPG. Nah, kalau Pak Kiai Haji Yusuf punya santri 17.000, itu artinya di daerah sini harus ada minimal 5 SPPG. Tinggal dikalikan saja tadi jumlah-jumlah itu. Kalau tadinya butuh 3.000, 4.000 telur, artinya butuh 17.000 telur sekali masak. Itu jumlah kebutuhan yang besar yang sebetulnya bisa menggerakkan ekonomi di sekitar pesantren. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bisa saja setelah sholat tahajud, lanjut sholat subuh, lanjut ngaji, paginya 2 jam para santri ke lapangan, nanam, beternak dan lain-lain. Siangnya kemudian sekolah dan sebagainya menghafal Quran, sorenya jam 4 sampai jam 6 ke lapangan lagi untuk menghasilkan semua kebutuhan yang dibutuhkan untuk masak-memasak tersebut. Jadi gizinya dapat, uang operasionalnya dapat, potensi ekonomi dan produktivitas wilayahnya juga dapat. Jadi semuanya insya Allah akan sangat bermanfaat untuk pengembangan masyarakat. Dan di satu SPPG butuh 50 orang yang bekerja. Di antaranya banyak ibu-ibu yang dibutuhkan untuk masak dan sebagainya. Kalau ibu-ibu tadinya tidak punya pendapatan kemudian dibayar 100.000 sehari, itu artinya minimal 2 juta akan dapat penghasilan. Jadi kemiskinan ekstrim akan hilang ketika ibu-ibu bekerja di satuan pelayanan. Setiap satu SPPG membutuhkan minimal 15 supplier baru. Telur, ayam, beras, kemudian sayur, buah, kemudian bumbu, dan lain-lain. Termasuk sebetulnya orang yang bisa menjadi pengusaha menampung minyak jelantahnya. Karena satu SPPG akan menggunakan kurang lebih 500 liter minyak goreng. Dan 71%-nya akan menjadi jelantah. Kalau dibuang begitu saja akan mencemari lingkungan. Tapi minyak jelantah sekarang ditampung oleh orang dan dibayar 7.000. 71% dari 800 itu kurang lebih 500 liter. Kalikan 7.000. Pendapatan tambahan. Jadi kalau ada satu orang di pesantren ini yang menampung dari 5 SPPG, 550 kali 5. Artinya udah sekitar 3.000 liter yang bisa ditampung. Dan buat apa minyak jelantah tersebut? Rupanya bisa digunakan untuk bioabcur atau biodiesel. Jadi pesawat terbang itu bisa bahan bakunya dari minyak jelantah tersebut. Contoh Singapore Airlines mewajibkan supaya termasuk dalam maskapai penerbangan yang berwawasan lingkungan, mewajibkan 1% abcurnya menggunakan bioabcur. Dan salah satunya dari minyak jelantah tersebut. Ini kalau ditampung, dihargain 7.000, kemudian dijual, dihargain 2 kali lipat, maka yang nampung ini akan mendapatkan pendapatan tambahan yang luar biasa. Itu adalah salah satu kegiatan yang bisa muncul dari kegiatan makan bergizi gratis, selain masyarakatnya sehat karena mendapatkan makanan dengan gizi seimbang, yang punya fasilitas akan mendapatkan reward dari badan gizi dan potensi sumber daya lokalnya bisa ditampung. Dan ini adalah investasi terbesar pemerintah Republik Indonesia terhadap SDM berkualitas masa depan. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.